Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 Perekonomian Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami ya dengan judul Perkembangan Sektor Industri dan Pertanian. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Dilan Ahmed, ada Muhammad Rangga, Suban Habibi, Muhammad Rafi, dan Dandi Mulya. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini ada pengertian industri dan industrialisasi. Industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, hingga spesialisasi pada saat melakukan produksi dan perdagangan antar negara satu dengan negara lainnya yang kemudian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang akan mendorong perubahan struktur perekonomian suatu negara. Kemudian industri memiliki dua arti, yakni yang pertama, industri dapat diartikan sebagai himpunan perusahaan atau jenisnya, dapat dicontohkan perusahaan pakaian yang merupakan himpunan perusahaan yang menghasilkan produk pakaian. Sehingga kata industri merupakan sebuah rangkaian kata yang menjelaskan jenis barang yang diproduksinya. Yang kedua, industri dapat pula dikatakan suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah suatu barang menjadi sebuah barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat masial, elektrikal, atau manual. Dengan kata lain, pengertian industri kedua ini adalah sektor industri pengolahan manufacturing, yakni sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Slide selanjutnya. Secara umum, industri juga dapat dikatakan sebagai suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan setengah jadi menjadi barang jadi dan siap dipakai. Kemudian memiliki nilai jual untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian hasil dari industri juga tidak selalu berupa barang tetapi juga bisa dalam bentuk jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, yang menyebutkan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancangan dan perkayasaan industri. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, yang dimaksud dengan industri adalah seluruh kegiatan ekonomi yang mengelola bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rafi. Oke, selanjutnya ada klasifikasi industri di Indonesia. Istilah klasifikasi industri yang sering diidentikan dengan semua kegiatan ekonomi manusia yang mengolah barang mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dari definisi tersebut, istilah industri sering disebut sebagai kegiatan manufaktur atau manufacturing. Padahal, pengertian industri sangatlah luas, yaitu menyangkut semua kegiatan manusia dalam bidang ekonomi yang sifatnya produktif. Karena merupakan bagian kegiatan ekonomi yang luas, maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasikan industri pun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria, yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut. Semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beraneka ragam jenis industrinya. Next. Lalu di sini ada hasil industri dalam negeri dan untuk ekspor. Yang pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian terus meningkatkan akselerasi ekspor ke negara-negara besar di dunia. Dari sekian banyak produk yang diproduksi,
dan menjadi andalan komoditas ekspor Indonesia. 4 diantaranya bertengger di posisi teratas produk pertanian yang sangat diminati pasar internasional. Lalu yang kedua, keempat produk pertanian ini diantara karet, sawit, kakao, dan kopi. Sejak diekspor tahun 2017, dominasi produk asli Indonesia ini meningkat signifikan, jauh lebih besar dari lalu lintas ekspor tahun sebelumnya. Lalu yang ketiga, merujuk situs resmi Kementerian Perdagangan. Urutan pertama ekspor terbesar adalah karet dan produk karetnya. Tercatat sejak Januari hingga Juni 2017, total ekspor yang dilepas ke Amerika Serikat mencapai 1.023 ton. Sedangkan lalu lintas di 2018 mencapai 817,7 ton. Lalu selanjutnya, pasar ekspor berikutnya ditempati Republik Rakyat Tiongkok atau RRT dengan nilai 667,4 ton untuk periode Januari sampai Juni dan 317,0 ton untuk lalu lintas di tahun 2018. Lalu kedua pasar ekspor kelapa sawit menembus pasar India sebagai negara pengimpor tertinggi dengan angka 2.521,6 ton untuk periode Januari dan Juni 2017. Sedangkan tahun 2018 angkanya mencapai 14.909,4 ton. Pada urutan selanjutnya, Republik Rakyat Tiongkok mengimpor kelapa sawit sebanyak 802,1 ton untuk periode 2017 dan 948,1 ton untuk periode 2018. Lalu pada posisi ketiga, produk kakao dengan pasar ekspor paling banyak menembus 147,9 ton untuk negara tujuan Amerika Serikat tahun berlalu. Jumlahnya naik menjadi 170,9 ton. Sedangkan Malaysia mengimpor produk Indonesia dengan jumlah 83,8 ton dan 63,7 ton untuk tahun 2018. Lalu yang keempat, hasil produksi petani kopi Indonesia menembus pasar Amerika Serikat dengan nilai ekspor mencapai 138,8 ton untuk tahun 2017 dan 123,6 ton untuk tahun 2018. Selanjutnya, negara ekspor kedua ditempati Jerman dengan total ekspor mencapai 42,3 ton. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh. Selanjutnya, ada konsentrasi, daya saing, dan kebijaksanaan industri. 1. Konsentrasi dan daya saing. Untuk mengukur kadar konsentrasi suatu industri, ada beberapa alat analisis yang bisa digunakan. Di antaranya, yang paling lazim diterapkan adalah CR4 dan Herfindahl-Index. CR4 atau Concentration Ratio of the Four Largest Companies ialah suatu koefisien yang menjelaskan persentase penguasaan pangsa pasar oleh 4 perusahaan terbesar dalam suatu industri pasar. Suatu industri dinyatakan berstruktur oligopolistik apabila koefisien CR4 melebihi 0,40 atau 40%. Pada tahun 1993, rasio konsentrasi rata-rata sektor industri pengolahan adalah 50%. Dari 9 kelompok industri, menurut klasifikasi 2 digit ISIC, 7 diantaranya berkoefisien CR4 lebih dari 40%, dan hanya industri barang dari kayu hanya di bawah 40%. Yang tertinggi CR4 adalah industri makanan, minuman, dan tembakau sebesar 67%. Jadi, 4 perusahaan yang menguasai pangsa pasar sekitar 67%. Pemerintah menurut Rimawan turut andil dalam menciptakan struktur industri yang oligopolistik. Next. Sasaran dan kebijaksanaan. Dalam implementasinya, ada 4 argumentasi atau basis teori yang melandasi suatu kebijaksanaan industrialisasi. Teori-teori dimaksud adalah argumentasi keunggulan komparatif, argumentasi keterkaitan industrial, argumentasi penciptaan kesempatan kerja, dan argumentasi loncatan teknologi.
Pola pengembangan sektor industri di suatu negeri sangat dipengaruhi oleh argumentasi yang melandasinya. Negara-negara yang menganut basis teori keunggulan komparatif akan mengembangkan subsektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya. Negara yang industrialisasinya dilandasi argumentasi penciptaan kesempatan kerja, niscaya akan lebih memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Jenis industri yang dimajukan bertumpu pada industri-industri yang relatif padat karya dan industri-industri kecil. Teori keunggulan komparatif misalnya, kelebihannya ialah dalam hal efisiensi alokasi sumber daya dengan mengutamakan pengembangan industri-industri yang secara komparatif unggul. Sumber daya ekonomi akan teralokasi ke penggunaan-penggunaan yang paling menguntungkan. Kelemahannya terletak pada pendekatannya yang menyandarkan pada sisi produksi. Argumentasi penciptaan kesempatan kerja unggul karena titik tolaknya yang sangat manusiawi, selaras dengan paradigma yang menempatkan manusia sebagai subjek pembangunan. Argumentasi ini sangat populis dan cocok bagi negara-negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah besar. Kekuatan argumentasi ini terletak pada optimisme teknologinya, kemajuan teknologi di sektor-sektor lain. Sayangnya, argumentasi ini bersifat tidak peduli biaya, tidak menghiraukan masalah ketersediaan modal, sehingga potensi bersifat boros devisa. Teori ini ironisnya juga kurang peduli akan kesiapan kultural masyarakat dalam menghadapi loncatan teknologi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dylan. Perkembangan sektor pertanian dan subsektor pertanian. Data BPS menyebutkan peran sektor pertanian di Indonesia saat ini cukup signifikan. Dari peningkatan pertumbuhan PBD sektor pertanian sekitar 2,19% ketimbang tahun sebelumnya, year on year, serta kuartal 2 2020 yang menunjukkan pertumbuhan sektor pertanian hingga 16,24% ketimbang kuartal sebelumnya. Subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, ubi-ubian, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, buah-buahan, padi-padian, serta bahan makanan lainnya. Slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Randy Mulya. Selanjutnya, contoh kasus sektor pertanian menjadi penyelamat ekonomi saat pandemi COVID-19. Kepala BPS menyampaikan apresiasi atas capaian ekspor dan peningkatan produksi sektor pertanian selama pandemi COVID-19. Sejak 2019 sampai 2021, ekspor pertanian tumbuh 14,3% dengan subsektor tanaman pangan sebagai penyumbang tertinggi dalam distribusi dan pertumbuhan ekonomi. Subsektor pertanian tahun 2020 secara rinci berdasar subsektornya tanaman pangan tumbuh 3,54%, tanaman hortikultura 4,37%, dan tanaman perkebunan tumbuh sebesar 1,33%. Hanya satu subsektor yaitu peternakan yang mengalami minus sebesar 0,33%. Capaian yang luar biasa sektor pertanian di masa pandemi mendapat respon positif, salah satunya di harian Kompas pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2021 yang menulis artikel bertajuk "Terima kasih Petani". Judul tersebut tentu tidak berlebihan karena di masa pandemi pemerintah dan masyarakat patut berterima kasih atas kerja keras petani, peternak, pembudidaya, nelayan, dan para pelaku usaha di sektor pertanian. Di saat sebagian sektor lainnya terpuruk, justru pertanian hadir menjadi penyelamat perekonomian nasional. Apresiasi juga datang dari Rektor Institut Pertanian Bogor, bisa disebut juga IPB, atas capaian sektor pertanian di masa pandemi COVID-19 merujuk data BPS. Menurutnya sektor pertanian mampu memberikan andil besar dan menjadi penopang perekonomian nasional.
Sektor ini pada kuartal 4 sampai 2020 pun tumbuh sebesar 2,59% secara year on year. Bisa disebut juga YoY dengan pendukung utamanya subsektor tanaman pangan sebesar 10,47%. Dengan anjloknya sektor tenis lainnya, maka otomatis sektor pertanian menjadi penyelamat dalam resesi ekonomi kuartal. Di samping itu, kinerja ekspor pertanian tahun 2020 juga mengalami kenaikan 15,78% dari tahun sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan, khususnya petani, mampu menjadikan sektor pertanian tetap eksis, bahkan mampu menyelamatkan ekonomi nasional. Selanjutnya, kesimpulan. Sektor pertanian dan sektor industri merupakan elemen penting dalam usaha meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Mengingat dua sektor ini berkaitan dalam meningkatkan pendapatan, hasil produksi, dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang ekonomi yang memiliki tingkat penyerapan kerja yang tinggi. Hal tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga keberlangsungan petani bisa tetap berjalan dan kesejahteraan petani bisa beranjak naik. Peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian bisa diwujudkan melalui pemerataan pembangunan, pengaplikasian teknologi, pendanaan, dan industri pengolahan. Sektor industri pengolahan di sini juga berperan penting dan saling terkait dengan sektor pertanian, di mana sektor industri memiliki nilai permintaan antara yang tinggi yang dapat meningkatkan produktivitas antara kedua sektor. Kolaborasi antar kedua sektor ini juga bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Selesai. Akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas seperti pengertian industri dan industrialisasi, klasifikasi industri dan keterkaitannya dengan hasil industri sektor pertanian dan subsektor pertanian dan lain sebagainya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan. Presentasi kita tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.